Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lukas 9 ayat 51-53. Dalam hidup ini ada banyak bencana yang harus kita hindari. Bahkan jika kita bisa, kita melarikan diri darinya. Badai, banjir, kriminalitas, pandemi virus adalah situasi di mana kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk selamat darinya. Tetapi sekalipun kita lolos darinya, bencana dapat meninggalkan kerusakan yang tidak dapat terhindarkan terhadap harta benda dan nyawa, dan beberapa keadaan tidak dapat dihindari sama sekali. Kita harus menghadapi bencana yang sedang berlangsung, atau setelah bencana itu kita ingin melarikan diri dan bersembunyi kemana saja. Tetapi cobalah sekuat tenaga, kita tidak bisa lari. Kemanapun kita lari, paling tidak dampaknya seperti kesedihan atau keraguan atau kecemasan akan terjadi dalam diri kita. Yesus tahu malapetaka yang akan menimpanya. Berulang kali dia memperingatkan para muridnya tentang peristiwa yang akan dihadapinya. Katanya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ia akan diserahkan menurut maksud rencana Allah. Yesus tahu bahwa jalan di hadapannya menyebabkan penolakan, pengkhianatan, penangkapan, dan kematian yang mengerikan. Kawanan murid-muridnya yang kecil akan tercerai-berai ketika gembala mereka dipukul. Yesus tahu apa yang akan terjadi, dan dia tidak melarikan diri. Dia mengarahkan langkahnya untuk pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus harus melintas desa orang Samaria. Tetapi karena orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan, sebuah desa Samaria menolak untuk menerima Yesus hanya karena ia sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Penolakan terhadap anak manusia berlanjut ketika dia mendekati salib. Ketika waktu kematiannya semakin dekat, Yesus berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yohanes 12 ayat 27. Inilah alasan dia datang. Yesus taat pada kehendak Bapanya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ditolak sebagai Mesias Israel, ditinggalkan oleh para pengikutnya, dan ditinggalkan menderita dan mati di kayu salib. Yesus mempercayakan dirinya kepada Bapa Sorgawinya. Dia berdoa dengan kata-kata yang mengingatkan kita akan doa sebelum tidur seorang anak. Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Dengan kepercayaan yang penuh kepada Bapa Sorgawinya, Yesus menghadapi bencana yang menunggunya. Dan melalui kematiannya yang taat dan kebangkitan yang menang, dia mengatasi semuanya untuk kita. Bagi kita, Yesus menghadapi bencana yang mengerikan
yaitu murka Allah terhadap dosa manusia. Sehingga kita dapat dan tidak akan pernah harus menghadapi bencana yang pamungkas sekalipun, yaitu pemisahan kekal dari Allah. Yesus berjalan menuju bencana, sehingga tragedi dan kesedihan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah melakukannya tanpa kehadirannya yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Seperti yang ditulis pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Melalui badai dan kesedihan, serta lembah-lembah yang kelam, Yesus mengarahkan pandangannya berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Juru Selamat, Engkau mengarahkan pandanganmu untuk pergi ke Yerusalem, karena tahu di sana Engkau akan menderita pengkhianatan dan penyaliban. Engkau menanggung hukuman yang pantas kami terima karena dosa kami. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian untuk memenangkan kehidupan kekal. Ketika kami dikelilingi oleh bencana dan keadaan yang menakutkan, bantulah kami untuk melihat janji-janji yang ditemukan dalam firman-Mu. Ajarilah kami untuk menoleh kepadamu dalam doa, yakin bahwa Engkau akan berjalan bersama kami melalui segala